Halo semuanya, hai teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Disclaimer teman-teman, video ini bersifat general reading, jadi tidak bisa dipaksa ya, semua orang tidak bisa resonate ya. Ini bukan energi personal, jadi kalau yang mau ketahui tentang seseorang atau tentang rezeki atau tentang apa sih halangan yang saat ini ada pada diri Anda, pada dirimu, silahkan ke personal reading aja ya. Nomornya ada di kolom descriptionnya. Jadi buat teman-teman dimanapun berada ya, apa ya, jadikanlah pembacaan tarot ini hanya hiburan ya, terus pemberi pembuka sedikit saja gitu, untuk kita menjawab, untuk kamu menjawab keputusan yang mungkin ada yang membingungkan kamu gitu. Kamu bisa mengambil sedikit saja yang baik-baiknya mungkin ada ya, atau tidak sama sekali. Ya, dan buang yang tidak sesuai dengan kehidupan teman-teman. Yuk kita lihat ya. Tema readingan hari ini adalah ada seseorang yang saat ini sedang memikirkan kamu, dan kita lihat seperti apa sih dan apa yang dia pikirkan. Kita simak buat energi seseorang yang saat ini sedang memikirkan kamu. Ada death ya. Seseorang ini adalah orang yang dulu pernah curang sama kamu, pernah berkhianat ya, pernah mengkhianati cinta kamu demi sesuatu yang dia inginkan gitu ya. Dia mungkin memanipulasi kamu atau dia memanfaatkan kamu. Tapi aku ngelihatnya dari energi the death di sini, kayaknya kamu udah ngerti ya, ada sinyal bahwa kamu ini sedang dimanfaatkan, sedang diperlakukan tidak baik nih sama seseorang itu. Tapi kamu apa ya, kayak selalu memberikan maaf, kesempatan yang pada akhirnya selalu saja membuat kamu tersakiti ya. Di sini aku melihatnya, sekarang ini orang ini seperti sedang kehilangan arah ya, kehilangan tujuan hidup. Kok bisa gitu sih? Mungkin dia lagi susah ya hidupnya sekarang. Kita lihat lagi. Queen of Swords ya. Aku melihatnya gini ya. Ini ada yang kepingin balik lagi sama kamu ya. Ada kepingin balik lagi. Namun kayak dia ini bingung ya, nggak tahu gimana caranya atau bicara ke kamu gitu ya. Mungkin karena pernah berbuat salah di sini. Jadi dia di sini juga paham ya kadar masalahnya apa, terus yang dia lakukan segimana besar dampaknya itu dia paham di sini. Makanya ini jadi bahan pertimbangan dia untuk kembali, tapi dia pingin banget gitu. Oh, kayak apa ya, kayak ya gitu deh, pengen ada yang balik lagi sama kamu, cuman kayak malu karena ada salah gitu, bingung karena ada salah yang pernah dia lakukan gitu ya. Ini energi pasangan kamu yang mungkin juga saat ini kamu sedang memikirkan dia ya. Oke. Saat ini seseorang ini sedang menunggu, memantau ya, mencari waktu yang tepat, momen yang pas untuk bisa berterus terang tentang keinginannya dia ini kembali kepada kamu. Hatinya udah bulat nih ya. Emang kayaknya dia udah sejak lama ini memperhatikan kamu terus. Sudah sejak lama ini dia menunggu-nunggu ya cara yang pas gitu untuk bisa masuk lagi ke dalam hati kamu gitu kan. Saat ini kalian sudah sangat jauh di sini, tetapi di hatinya, di pikirannya kamu tuh ada selalu gitu ya. Aku melihatnya dia memang sudah mulai lebih kenceng memantau kamu, walaupun mungkin diam atau mungkin dia nggak pernah
sekalipun komunikasi ya, tapi dia ini perhatian banget sama kamu. Ada kekepoan sendiri gitu. Kekepoan yang dia miliki ini sebetulnya untuk meredakan keinginannya dia loh, yang menggebu-gebu untuk kembali mendapatkan kamu lagi, ngejalin hubungan bersama dengan kamu lagi. Dan aku lihat di sini saat ini seseorang ini sedang berproses melewati perubahan ya, melewati perubahan ke arah yang lebih positif lagi. Pemikiran-pemikiran dia juga lebih jernih, lebih baik ya, yang dikeluarkan dari isi kepalanya itu tuh ya. Biasanya mungkin mikirnya jelek aja ya, sekarang tuh dia udah mulai memikirkan hal-hal yang positif ya, lebih penyabar, lebih baik lagi, bahkan lebih tenang ya dari sebelumnya. Seseorang ini sudah melakukan upaya ini untuk ya agar dia pantas gitu loh, kembali diterima oleh kamu jadi pasangan kamu. Aku lihat di sini memang dia ada niat ya, dalam waktu dekat ini seseorang ini akan kembali kepada kamu. Entah yang dilakukan awal adalah mungkin berkomunikasi dulu ya. Setelah itu mungkin ada pertemuan, dan kemudian di sini aku ngelihatnya dia pengen banget intens kembali sama kamu dalam menjalin hubungan di komunikasi, maupun juga mungkin lebih lagi meningkat ke depannya. Jadi nggak seperti ya kemarin dia banyak curang, banyak berbohong, manipulasi, mengelabui kamu terus ya. Ya di sini dia juga ngerasa kehilangan dong setelah dia ninggalin kamu, setelah dia melukai kamu. Entah ya, yang terlihat memang dia ini ada kartu Egg of Wands, selalu kangen sama kamu gitu. Ya, keberhasilan kamu sebenarnya menaklukkan dia ini yang membuat dia kembali lagi gitu. Ya, kebaikan-kebaikan kamu inilah yang membuat dia kembali lagi pada kamu. Bukan karena dia tidak dapat mangsa, guys. Tapi namanya manusia ya, kadang dia sudah mendapatkan versi terbaik dalam hidupnya. Ternyata dia mendapatkan banyak penolakan dari orang luar, dari orang yang baru, ya, tidak sejalan, tidak sepemikiran, nggak bisa caranya memanjakan seperti kamu. Ada rasa di mana bahwa di sini aku ngelihat orang ini ya masih sering mengenang kamu gitu. Jadi perasaan dia ini nggak bisa apa ya, kayak perasaannya masih dalam banget ke kamu di sini. Ini yang bikin dia itu nggak bisa move on gitu. Ya intinya dia sudah gagal menemukan orang pengganti kamu. Ini yang membuat dia susah untuk move on dari kamu. Kita lihat lagi ada apa di dia, kenapa dia mau balik ke kamu. Ada the buket ya, ada the buket. Energinya dia akhir-akhir ini tuh kayak emang dia kayak keingetan kamu, bagaimana kamu memperlakukan dia dulu ya. Memanjakan, menghormati, menghargai. Bukan itu sih sebetulnya, tapi kamu tuh hal-hal kecil tuh bisa berbagi dengan dia gitu. Kamu bisa banget bikin hati dia itu seneng dengan pujian kamu. Bagaimana cara kamu ngomong memuji dia itu nggak kelihatan kamu lagi menjilat, enggak, bener-bener kayak tulus, itu kerasa banget, dan dia kangen. Buket ya, dia itu emang udah naksir kamu juga sih dari lama. Karena hubungan ini berakhir juga ini karena dirinya dia ini tidak mau mengakui kesalahan. Sebetulnya di sini dia juga belum mau pergi loh, memohon untuk bisa dibukakan kesempatan gitu ya. Bener nggak? Pernah dia mungkin komunikasi atau telepon sama kamu ya. Dia mungkin berjanji atau dia pernah ngomong dia tidak akan begini, tidak ada begitu, tapi dia janji gitu loh untuk tidak meninggalkan kamu. Atau mungkin dia tidak pernah mengatakan hal tersebut karena gengsi, karena ini juga energi Scorpio ya, energinya gelap. Entah mungkin
orang ini kecanduan sama kamu, tercandu-candu, entah itu dari, acts of service kamu ya, atau mungkin memang ya kamu ini orang yang, the best ya, susah banget buat ditemuin dimanapun ya, kemanapun dia pergi nggak nemu. Sedangkan mungkin dia saat melihat kamu dari kejauhan, "Kok kamu tampak beda? Kok lebih cantik, kok lebih glowing, kok lebih ganteng, aduh naksir lagi deh gue," gitu kan. Apalagi mungkin kamu di sini udah mulai menata hidup ya, jadi jauh lebih positif, jauh lebih baik, mungkin ibadahnya juga lebih bagus. Itu juga membuka aura ya. Aura kamu jadinya terpancar. Ya, banyak orang yang tertarik gitu karena kamu menarik gitu. Yaitu karena aura kamu, karena juga kamu sudah membebaskan diri kamu dari banyak masalah di dalam hati dan pikiran kamu. Ya, sekarang aura kamu tuh udah memang agak berbeda gitu. Mungkin kamu lebih agamis atau kamu memang lebih lebih berisi aja otaknya, jadi susah banget untuk mungkin didapetin, jadi bikin orang tuh wah ya udah aja kamu tambah terlihat mewah gitu ya, sulit didapetin. Aku lihat di sini ya, walaupun kamu udah pergi, tapi ya aku lihat semacam dia ini sering mendengar dalam batinnya ya, yang mungkin kamu pernah bicara tentang hal-hal yang baik gitu, kelintaslah sama dia itu. Dan dia pingin meniru cara kamu memperlakukan dia dulu. Dia juga ingin memperlakukan kamu seperti itu sekarang. Kayak bisa ngedenger kamu dulu pernah ngomong A, B, C, D, 1 sampai 10 gitu ya. Nah, sekarang dia pengen ngelakuin hal sama. Ada debir, walaupun dia terlihat seperti 3D-nya orangnya kuat, orangnya kasar, orangnya galak, tapi sebetulnya teman-teman, dia butuh pembimbing ya, butuh orang yang bisa menenangkan hatinya, butuh rumah, butuh kenyamanan. Ya tempat yang diinginkan ya kamu. Walaupun dia sudah bergerak jalan maju ke depan, tapi dia menoleh ke belakang karena kan dia masih mau melihat kamu sama siapa nih ya sekarang. Aduh nanti kalau kamu bener-bener diambil orang gimana? Ya, dia menoleh ke belakang, mengingat semuanya, apa yang sudah pernah kamu perbuat. Bahkan mungkin kesalahan-kesalahan aja kamu gak pernah lakuin, tapi dia selalu memojokkan kamu karena dia pingin selalu menang. Energinya seperti itu. Ya, orang ini masih ada perasaan sayang sama kamu. Gitu ya, memikirkan kamu, dan ini yang harus kamu ketahui tentang pemikiran apa sih yang sekarang dia lagi mikirin kamu tuh tentang apa sih, tentang gimana sih. Ada nemek ya, tikus gitu. Dia kayak takut loh komunikasi sama kamu. Gitu aja. Setiap kali mungkin komunikasi, kamu tuh kayak membangkitkan di jiwanya ini kayak bikin marah gitu. Tapi sebenarnya teman-teman, emang orang ini tuh pembuat masalah kayaknya. Ya enggak. Kalau lagi komunikasi sama kamu, pasti ngomonginnya masalah dia terus ya. Kayak hidupnya ini nggak pernah dikasih kebahagiaan sama semesta ya. Diceritainnya sedih, susah, makanya tuh nggak hilang-hilang dari hidupnya dia. Orang ini ya menengok lagi sudah berada pada kehidupan yang lumayan capek sebetulnya. Capek loh jauh dari kamu ini. Dia nggak bisa ngapa-ngapain ternyata ya tanpa kamu ya. Nggak arah tujuannya mau kemana gitu ya. Orang udah enak gitu sama kamu, udah nyaman sama kamu, dia udah nyesel banget nih ya. Nengoklah dia ke belakang, inget semuanya. Yang jadi masalah, malu buat komunikasi. Ini masalahnya dia ke kamu, dia malu banget gitu. Kayaknya dia butuh bantuan orang lain deh gitu buat bilangin kalau dia tuh sayang sama kamu, masih kepingin balikan lagi gitu ya. Mungkin dia mau melalui media sosial, mungkin aja ya, dia mungkin
bikin sebuah tulisan atau sebuah fotonya dia gitu ya, terus dikasih tulisan apa, pengen menggambarkan isi hatinya dia ini kepada kamu saat ini seperti apa, atau mungkin lagu-lagu. Mungkin beberapa hari belakangan ini teman-teman ngedengar lagu-lagu tentang kerinduan atau tentang apa ya, Peter Pan kayak udah lama banget ya. Selawan Seven kayak, atau lagu siapa yang terkenang, oh masa-masa lagu-lagu, dia sukanya lagu-lagu klasik ya, lagu-lagu jadul ya, orang ini sukanya lagu-lagu jadul. Nah ya, kamu mungkin tiba-tiba tidak sengaja, biasanya mungkin nggak suka lagu-lagu itu, atau kamu juga suka lagu-lagunya. Ada beberapa mungkin teman-teman di sini yang suka, ada yang tidak ya. Nah tiba-tiba kamu suka nih lagu lama, nah itu tandanya kamu tuh lagi dipikirin dia terus, lagi dikangenin. Cuman dia takut buat komunikasi duluan gitu kan. Dia tahu selama ini dia kuat, selama ini dia selalu sombong, selama ini selalu menganggap dia bisa tanpa kamu. Dia nggak mau dibilang, ih bucin, dia kan bener lu nggak bisa hidup sama gue, bener kan lu udah pusat dari gue, lu banyak masalah. Nggak mau dibilang seperti itu teman-teman. Akhirnya dia memutuskan untuk diam. Dia kayaknya dia cari akal sih, gimana bisa menyampaikan tentang isi hatinya ke kamu. Tuh kan, dalam waktu dekat sih aku rasa memang mungkin tahun 2025 kalian akan kedatangan orang ini. Ya mungkin kalau yang nggak suka ya tolak aja, terserah ya teman-teman, ini hanya kabar dariku ya. Karena aku bilang tadi ada seseorang yang sedang memikirkan kamu. The Rider dia ingin datang ke kamu ya. Karena kamu sendiri punya daya tarik sih di sini ya. Membuat dia ini juga susah loh buat cari pengganti dan pergi dari kamu. Orangnya memang apa ya, kayak posesif sih di sini ya, agresif juga. Jadi banyak orang yang mungkin pada saat sebelum kenal ya biasa aja, pas udah kenal kan kaget ya ternyata orangnya agresif. Banyak yang takut mungkin juga ya, cocoknya cuma sama kamu deh gitu. Dia ngerasa mungkin karena energi dia nggak seimbang dengan yang lain, makanya dia kembali lagi karena nggak ada yang bisa nyamain gitu kecuali kamu ya. Mungkin eh, kamu dan dia ini akan selalu ada kerikil dalam hubungan komunikasi itu karena dia ini posesif ya, dia ini posesif, makanya menimbulkan perdebatan terus dalam hubungan. Kamu sendiri juga kayaknya di sini ada sinyal loh ya, kayak ada keyakinan kalau dia ini bakal balik lagi. Bener nggak? Kayak punya intuisi kuat gitu, makanya terkoneksi loh, dianya nyambung secara batin dan kuat banget, akhirnya mempercepat gerak. Jadi buat teman-teman siapapun dimanapun berada, jika memang hari ini lagi kangen kepada seseorang tapi nampaknya sudah tidak ada lagi komunikasi, sudah tidak ada lagi sinyal, dan kalian dingin di dalam jiwamu, di dalam pikiran kamu, tapi masih kenceng ingat dia, tapi hati kamu dingin, tidak bisa menimbulkan panas, gairah itu ya, untuk menarik dia dalam bayang-bayangmu, dalam halumu ya. Kamu mau tarik dia nggak bisa karena kamu nggak bisa ngebangkitin energi panas di dalam hati kamu ini. Coba ya, coba kamu fokusin lagi, liatin wajahnya. Jangan mencari gambarnya, tapi kamu ingat terus. Nanti setelah kamu mengingat ya, baru kamu bicara. Kamu pasti balik ke aku gitu ya. Sorry nih, suara aku emang agak sahdu ya mak. Kalau aku mau hujan dikit ini ngaruh banget, langsung aja ya, malumlah putri Solo. Nggak dengan tangannya ya, nggak dengan jari tangannya, pekerjaannya 1000 pekerjaan aku bisa pegang semua. Tapi tidak dengan suara atau tenggorokan aku ini, gampang banget kalau udah kena hawa dingin langsung. Oke, kita lihat lagi pesannya apa lagi sih dari seseorang yang saat ini memikirkan kamu. The Lily. Ya kan, dia memang tertarik sama kamu di sini. Kamu cantik, kamu ganteng, kamu mempesona ya. Entah ya, tapi penilaian dari kartu Lilith sendiri, kalau kamu ini emang bener-bener
adalah seseorang yang diistimewakan banget sama dia gitu. Sosok yang diistimewakan sama dia sampai detik ini, ya. Makanya dikejar terus sama dianya. Ya dikejarnya mungkin di dalam batin untuk terkoneksi, bukan di dalam nyatanya. Karena dia sendiri membutuhkan energi kamu untuk apa? Nah, untuk dia bekerja sehari-hari, ya menjalani aktivitas, dia kan butuh energi, butuh semangat, nggak bisa dimunculin dengan uang. Mungkin dia bukan orang yang beruang di sini, ya kan? Orang yang sederhana aja gitu, yang penting bisa makan udah, bisa tidur gitu, cukup, punya kendaraan udah, nggak neko-neko orangnya, maksudnya nggak macem-macem. Tapi kamu beda gitu ya, kamu mungkin lebih dari dia, dan ini yang dia sayangkan kalau sampai kamu didapat oleh orang lain, pergi dengan orang lain dan ruginya nanti penyesalannya di saat dia tua, ya. Dia nggak ada yang bisa membuat hidupnya terjamin di masa tuanya. Bukan berarti kamu ini penjamin dia bisa bisa hidup senang, enggak. Tapi pemikirannya dia ini loh teman-teman ya. Kalau sudah ada yang baik, kenapa pilih yang lain? Loh, kenapa dulu disingkirkan ya Mas Mada? Jangan bikin hal yang telah lewat, yang ada di masa lalu itu adalah banyak orang kesalahan itu tanpa disengaja, itu bisa jadi karena hilap, karena dia juga masih belum dapat ujian. Manusia kadang-kadang kalau belum dapat ujian tuh ada aja yang dibuatnya, ya. Masalah itu ada aja yang dibuatnya. Tapi kalau udah teruji dari kecil, udah ditinggal orang tua, cari duit dari kecil, mungkin beda sayang, mungkin beda, tidak akan seperti ini. Tapi dia mungkin masa kecilnya ini ngelihat orang tuanya mungkin sering bertengkar, berpisah, ini bisa terjadi ya. Ini inner childnya dia, sehingga dia pun sekarang melakukan hal yang sama. Susah untuk dikendalikan, mungkin itu karena dia pernah mengalami luka batin di masa lalu. Ya, luka batin ini tidak membuat dia dewasa, tidak membuat dia baik. Karena mungkin dia kurang ibadah, mungkin bisa jadi, ataupun mungkin di sini orangnya memang menutup diri, ya, tidak mau mencari ilmu, tidak mau berteman, tidak mau berbagi. Segala sesuatu harus mengikuti kehendak dia. Misalkan dia lebih pintar dari yang lain, jadi dia tidak pernah bertanya, malas bertanya, dan tidak mau memungut ilmu mungkin yang disedekahkan oleh orang-orang melalui media sosial atau apa gitu. Nggak mau gitu. Itu orangnya keras hati. Tapi sebenarnya dia ini orang baik ya. Sekarang lagi berproses untuk menjadi orang yang baik gitu. Dan saat ini kayak nyesel. Jadi jangan terus-terusan ditanya kenapa dulu ya. Semua orang akan mengalami itu. Kalau nggak begitu ya bukan hidup namanya ya. Itu ujian kalian dalam sebuah hubungan. Oke, di sini ya. Jangan marah ya. Di sini juga kayak disambar petir ya dia ya. Pada akhirnya kayak sadar gitu loh kalau dia ini sekarang sudah di ambang kehilangan ya. Bagaikan disambar petir, dia ini ya, kamu adalah apa ya, saat kehilangan kamu ini ya, saat sudah kehilangan kamu, dia banyak bisa berubah sikap, bisa lebih sabar, membenahi mungkin cara berpikir, cara dia apa ya, di dalam hatinya ini ya, mengolah rasanya. Dari pengalaman bersama dengan kamu, dia mulai tumbuh pemikiran-pemikiran baik ya, mulai disadarkan dengan banyak hal. Kesalahan dia nih, aku sebagai anak, aku sebagai manusia, aku sebagai pasangan, seperti apa, harus bagaimana. Dia mencari, akhirnya saat dia mencari, dia menemukan, dan ternyata ada di kamu, kembali mencari kamu, ingat kenangannya ya. Saat sulit untuk mendapatkan kamu, dia mengingat kenangan bersama kamu. Hal ini kan lama-lama memperbaiki cara dia beribadah. Karena apa? Karena dia ingin mendapatkan kamu.
Kalaupun tidak mendapatkan kamu, tapi kan dia minta penyembuhan, ingin dipulihkan hatinya dari kerinduannya terhadap kamu. Tapi yang lebih terbesarnya yang aku lihat di sini ya, orang ini masih memiliki perasaan sayang sama kamu gitu. Ya, dan saat ini aku ngeliat dia memang masih menunggu, setia ya. Dia pengennya kamu sih. Dedok ya, dia menunggu kamu. Ya setia lah sama kamu ya, walaupun jalannya di sini sekarang masih belum ketemu, masih kamu kemana, dia kemana, tapi suatu hari nanti dia yakin kamu dan dia akan dipertemukan kembali dalam perjalanan tuh, ya kan? Butterfly era. Aku sih ngerasa emang kamu sama dia ini ya, aku ngerasa ngelihatnya kamu dan dia ini masih akan tuh, masih akan bertemu lagi ya, berkomunikasi lagi. Masih ada rasa cinta, gairahnya juga masih besar, ini gairah loh. Cuman emang orangnya ngambekan. Itu bukan berarti dia ini benci sama kamu, bukan dianya ini mau nyusahin ya. Sifatnya ya karakter susah ya kalau dirubah itu ya. Tapi nanti lama kelamaan dia akan mengikuti kok. Karena kan 1 kali, 2 kali, 3 kali sulit ya. Pada akhirnya nanti akan mulai mengikuti ritmenya, dia akan mulai direndahkan untuk tidak suka ngambekannya ya, akan lebih jinak gitu loh ya. Bagaimana cara menjinakkannya? Tanya tuannya. Tuannya siapa Anda? Kamu yang menonton di sini lebih tahu seperti apa orang ini. Bagaimana cara menjinakkannya? Turunin dulu ego kamunya. Sudah turun egonya, sudah siap untuk merayu dia, silahkan. Tapi kalau terakhir kalian putus atau berpisah karena saling menghina, nah siapa yang paling sadis di sini? Yang paling sakit hati siapa? Itu akan susah untuk kembali. Tapi aku yakin banget kalau kamu mau terus terang, mau sungguh-sungguh ya, di hubungan ini bisa kembali lagi, ini pasti akan kembali lagi. Karena orang ini juga sebenarnya sungguh-sungguh pengen berjuang banget sini kembali ke kamu atas pemikiran-pemikiran dia ya. Langkahnya udah dia buat, gimana caranya nanti bisa kembali komunikasi dengan kamu. Karena ya memang walaupun energi toksik ini muncul di akhir kartu, tapi dia punya apa ya, punya sisi manusianya ya, yang mana dia butuh orang kayak kamu, butuh, dia mau menikah, dia mau hidup lebih lama dengan orang yang dia cintai. Jadi nggak mau karena dia udah bikin salah terus ngelupain kamu gitu ya, terus dia cari yang lain, rugi gitu ya. Karena di hatinya ini masih sayang sama kamu, makanya dia mau berjuang. Kecuali dia udah nggak sayang, mungkin dia nggak akan ngeladenin kamu udah lama mungkin ya. Dalam waktu 1 bulan kamu mungkin sudah dihilangin gitu, udah dihapus kontaknya, itu artinya dia udah nggak mau lagi sama kamu ya. Dia udah nggak mau lagi melihat namamu. Atau memang dia emang sudah berjanji pingin ganti yang lain kalau memang masalahnya ini besar banget. Tapi kita lihat ya di tarotnya di sini, kemungkinan besar yang akan terjadi di antara kamu sama dia ke depannya. Aku lihat dia orang kesepian kok guys nih. Kesepian. Ini udah pertimbangan dia sih tuh. Dia juga masih pertimbangan ya. Karena kayak takut gitu loh sama kamu ya. Ya ujung-ujungnya akan bergerak nih. Akan bergerak, akan komunikasi dan akan bicara lagi. Gitu. Ini udah pertimbangan dulu, tapi makanya ntar agak lemot. Ya kalau kamu nanti masih ngeladenin bahasanya masih lembut, wah dia pasti, wah ini orang baik banget ya, nggak berubah-berubah, nggak marah. Bukan gitu ya guys ya. Namanya seseorang ini mungkin ini udah bercerai kayaknya ya. Belum pacaran, sudah menikah kayaknya ya. Orang ini kembali ini sebetulnya juga atas kehilangan lah. Intinya dia kehilangan jati diri, kehilangan tujuan hidup ya.
Dia udah nggak tahu mau kemana, dia pindah rumah mungkin berantakan, pindah kerja, kerjanya juga mungkin amburadul, pikirannya ke kamu terus, nggak konsen, nggak bisa bagus gitu pikirannya. Akhirnya apa, mungkin ibadahnya diperbaiki, mulai ingin kembali sama kamu ya. Dia udah mulai, apapun yang terjadi, apapun nanti kamu bicara, dia udah nggak peduli, dia kepingin kuatin ya, agar dia bisa mendapatkan atau bicara ke kamu terus terang tentang keinginannya tersebut ya. Kalau aku lihat di sini mungkin teman-teman ada yang sudah mungkin putus dari sini langsung punya pacar atau punya suami atau punya istri lagi ya. Di sini mungkin akan pertimbangan gitu loh. Dia juga nggak akan ganggu sih gitu. Yang jelas kalaupun sudah tahu kamu seperti apa ya, dia akan pergi di sini gitu ya. Dia akan mengatakan semuanya tentang isi hati dia. Dan di sini juga kayaknya teman-teman ada yang sudah masih komunikasi lancar. Nanti dia akan terus terang, nanti kamu mungkin akan dikasih tahu hasil dari hubungan ini akan seperti apa, karena apa gitu ya, dilanjut karena apa, di stop. Nah, nanti akan ada dalam waktu dekat ini kabar buat kamu dari seseorang yang saat ini mikirin kamu ya. Dia kembali lagi ke kamu. Buat siapapun yang menolak untuk datangnya orang ini ya, tidak apa-apa, itu hak Anda. Ini general reading, jadi tidak semua orang bisa resonate ya. Bisa juga energinya vice versa, tapi yang terjadi saat ini adalah memang seseorang ini masih mempunyai perasaan sayang sama kamu dan dia masih belum bisa move on dari kamu. Pertanyaannya sekarang, apakah kamu masih punya perasaan sama orang ini? Kalau belum, kalau udah, silahkan isi di kolom komentar ya teman-teman. Oke, kita lihat untuk zodiaknya, energi siapa? Energi Virgo, Libra, Taurus, Aries, Pisces, Leo, Scorpio, Capricorn, Aquarius, Cancer, Gemini, Sagittarius. Oke guys, kita lihat untuk inisialnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Kalau kalian suka, klik tombol like-nya. See you, bye-bye, next video.